Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Perkembangan dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Made Arimetriana, SPD, MPD. Nah, sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Kristiani Dewi dengan NIM 22170110037 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Raspedewi dengan NIM 22170111042. Perkenalkan, nama saya Lodia Matriasari, NIM 22170110004. Perkenalkan, nama saya Karika Kardawan dengan NIM 22170111034. Adapun indeks materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hakikat psikologi perkembangan, yaitu sejarah psikologi perkembangan, pengertian psikologi perkembangan, dan aliran-aliran psikologi perkembangan. Yang kedua adalah konsep dasar psikologi perkembangan, yaitu bidana cabang psikologi perkembangan, metode-metode dalam psikologi perkembangan, dan pentingnya psikologi perkembangan. Yang ketiga adalah konsep dasar perkembangan, yaitu pengertian pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan, dan prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Sebelum kita ke materi, apa sih itu konsep dasar psikologi perkembangan? Sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana sejarah psikologi perkembangan. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, di mana psikologi telah melalui sebuah perjalanan yang panjang. Bahkan sebelum Wood mendeklarasikan laboratoriumnya pada tahun 1879, yang dipandang lahirnya psikologi sebagai sebuah ilmu pandangan tentang manusia. Dapat ditelusuri jauh ke masa Yunani kuno, dapat dikatakan bahwa sejarah psikologi sejalan dengan perkembangan intelektual di Eropa dan mendapatkan bentuk pragmatisme di benua Amerika. Sejarah psikologi perkembangan pada awalnya dimulai dari tahapan masalah usia. Namun, untuk mempelajari usia tentu saja sangat berhubungan dengan tahapan perkembangan. Psikologi perkembangan memiliki sejarah yang cukup panjang sekali. Sejarah awal mula terbentuknya psikologi perkembangan nyatanya dipengaruhi oleh pendapat para ahli pada zaman dahulu yang dimana mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Setiap pendapat yang dimunculkan mendapatkan pertentangan. Namun, setiap pertentangan-pertentangan yang ada dapat melahirkan pemahaman ataupun pendapat baru yang membawa perkembangan psikologi menjadi lebih aktual atau sistematis hingga modern seperti saat ini. Selama berabad-abad, psikologi hanya merupakan hasil introspeksi diri dari bagian filsafat. Namun pada zaman Yunani dan Romawi, salah satu ada para ahli yang memperhatikan pendidikan tentang anak. Walaupun pada zaman itu anak belum dipandang sebagai bentuk manusia yang tersendiri atau di mana anak itu dianggap tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri, pekerjaan dengan sendiri. Pada masa ini, anggapan orang tentang anak-anak bermacam-macam sekali. Perumpamaan, tetapi dapat disimpulkan bahwa anak-anak dianggap sebagai manusia dewasa tetapi dengan kepribadian yang kecil atau belum masih mapan untuk mengambil pekerjaan sendiri. Berdasarkan atas anggapan ini, maka sikap dan perilaku yang diberikan kepada anak-anak serta harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada anak-anak juga disamakan dengan sikap dan perilaku serta harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada orang dewasa. Psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya jiwa. Logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi bila diartikan secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia atau individu, baik mengenai gejala, proses maupun latar belakangnya. Psikologi didefinisikan sebagai kajian saintifik
tentang tingkah laku dan proses mental organisme. Adapun 3 ide penting dalam definisi ini ialah scientific, tingkah laku, dan proses mental. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian dari psikologi, dapat dijelaskan bahwa psikologi merupakan perkembangan ilmu yang mengkaji asal-usul perilaku individu dan konteks yang mempengaruhi. Psikologi perkembangan adalah tentang memahami gejala psikologi yang menyertai perubahan pribadi dari individu. Perubahan tersebut tidak bersifat kuantitatif, namun mengarah pada perubahan kualitatif. Secara garis besar, psikologi perkembangan adalah cabang psikologi yang secara sistematik mempelajari perkembangan ontogenetik, perilaku manusia, dan artinya psikologi perkembangan membahas mengenai anatomi manusia, perilaku, fungsi mental selama seumur hidup dari pembuahan sampai dengan kematian. Sekian materi yang saya dapat sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu aliran-aliran psikologi perkembangan. Aliran-aliran psikologi perkembangan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis adalah aliran yang lebih memperhatikan kepada struktur jiwa manusia. Pendiri dari aliran ini adalah Sigmund Freud. Fokus dari aliran ini yaitu kepada kepribadian manusia secara keseluruhan, yang dimana menurut aliran ini, perilaku manusia dipandang sebagai hasil dari interaksi subsistem kepada kepribadian manusia. Yang kedua yaitu aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme adalah aliran yang muncul sebagai tanggapan terhadap arus introspeksi atau analisis jiwa manusia berdasarkan laporan subjektif, dan arus psikoanalisis atau berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak terlihat. Pada aliran behaviorisme ini hanya menganalisis pada perilaku yang dapat diamati, diukur, dijelaskan, dan diprediksi dari manusia. Pada aliran ini dikenal sebagai teori belajar, karena meyakini bahwa setiap perilaku manusia adalah hasil dari belajar. Yang ketiga yaitu psikologi kognitif. Aliran kognitif ini muncul pada tahun 1970-an sebagai psikologi sosial berkembang menjadi paradigma baru, yang dimana pada aliran ini manusia tidak lagi dikenal sebagai makhluk pasif yang dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi dikenal sebagai makhluk hidup atau Homo sapiens yang memahami dan merefleksikan lingkungannya. Yang keempat yaitu psikologi humanitis. Psikologi humanitis adalah psikologi yang melengkapi aspek-aspek dasar dari aliran psikoanalisis dan behaviorisme. Pada aliran ini lebih memperhatikan kepada makna kehidupan, bahwa manusia bukanlah sekedar pelakon tetapi pencari makna dari kehidupan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu bidang dan cabang dalam psikologi perkembangan. Nah, seperti yang kita ketahui tentang psikologi adalah ilmu yang luas dan ambisius yang dilengkapi juga dengan biologi dan ilmu saraf pada pembatasannya. Dengan kaitannya dengan hal ini, maka psikologi perkembangan pun dibagi menjadi 5 bidang dan cabang. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah psikologi yang mempelajari tentang perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang dari sejak lahir hingga lanjut usia. Yang kedua yaitu psikologi sosial. Pada psikologi ini terdapat 2 ruang lingkup, yaitu yang pertama tentang pengaruh sosial terhadap proses individu, dan yang kedua yaitu tentang proses individual bersama. Yang ketiga yaitu psikologi kepribadian. Nah, pada psikologi ini mempelajari tentang kepribadian manusia atau tingkah laku manusia untuk menyesuaikan diri kepada lingkungannya. Yang keempat yaitu psikologi kognitif. Pada psikologi ini mempelajari tentang kemampuan kognisi. Yang dimaksud dengan kemampuan kognisi yaitu bentuk perkembangan yang mengacu pada kemampuan untuk memperoleh makna pengetahuan dan pengalaman serta informasi yang ingin didapatkan.
Dan yang terakhir yaitu wilayah terapan psikologi adalah wilayah-wilayah yang dimana kajian psikologi dapat diterapkan atau dilaksanakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode-metode dalam psikologi pengembangan, di mana metode ini yaitu yang pertama adalah metode eksperimen, di mana metode eksperimen itu merupakan metode yang paling teliti karena melakukan pengamatan secara terkontrol. Nah, yang kedua adalah metode pengembangan. Metode pengembangan dilakukan dengan cara pencatatan dan juga pengamatan terhadap gejala-gejala secara terus-menerus. Yang ketiga itu adalah pengamatan observasi. Pengamatan observasi itu adalah dilakukan dengan cara pengamatan diri atau pengamatan subjektif. Nah, yang keempat adalah pengamatan riwayat hidup, di mana pengamatan riwayat hidup ini merupakan suatu studi melalui riwayat hidup dengan penerapannya yang terbatas. Terus yang kelima, yang terakhir adalah metode tes, di mana kalian pasti sudah tahu kan metode tes itu apa. Jadi metode tes itu dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui bagaimana kemampuan kita, sampai mana kemampuan kita yang udah kita miliki gitu. Setelah metode, selanjutnya adalah pentingnya psikologi perkembangan pada pendidikan. Pengetahuan psikologi sangat berguna bagi tenaga pendidik untuk memperbaiki perilaku pribadi agar dapat menjadi teladan bagi peserta didik atau agar dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Nah, mungkin selanjutnya bakal dibahas sama teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dari perkembangan. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan. Lalu yang kedua ada prinsip-prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan secara alamiah dan secara kuantitatif pada segi fisik. Pertumbuhan berkaitan dengan tumbuhnya jumlah ukuran atau tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur. Pertumbuhan contohnya yaitu pertumbuhan tinggi badan. Pertumbuhan tinggi badan dapat diukur menggunakan alat pengukur tinggi badan yang menggunakan satuan cm. Lalu yang kedua ada kematangan. Kematangan adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang secara bertahap yang bisa memunculkan suatu kepribadian yang membentuk suatu sifat baru dan kekuatan dalam diri individu. Lalu yang ketiga ada perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Contohnya yaitu seorang bayi yang pertama-tama hanya bisa merangkak hingga akhirnya bisa berjalan. Dari proses merangkak hingga berjalan itu adalah namanya suatu perkembangan. Nah, di materi yang kedua ada prinsip-prinsip dari pertumbuhan dan perkembangan. Prinsip yang pertama ada satu tipe-tipe perubahan. Di dalam tipe-tipe perubahan ini ada 4, yaitu yang pertama perubahan dalam ukuran, yang kedua perubahan dalam proporsi, yang ketiga hilangnya ciri-ciri masa lalu, dan yang keempat perolehan ciri-ciri yang baru. Dan yang kedua ada pola pertumbuhan fisik. Di dalam pola pertumbuhan fisik ini ada 2, yaitu pola pertumbuhan cephalocaudal yang artinya pertumbuhan tercepat yang dimulai dari bagian atas tubuh, yaitu mulai dari kepala hingga ke bawah. Lalu yang kedua ada pola prosimodistal. Pola prosimodistal ini adalah pertumbuhan yang dimulai dari pusat tubuh lalu bergerak ke tangan hingga kaki. Yang ketiga ada karakteristik perkembangan. Di dalam karakteristik perkembangan ini ada 4. Yang pertama, perkembangan dimulai dari hal-hal yang umum lalu berlanjut ke hal-hal yang bersifat khusus. Lalu yang kedua, perkembangan itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Dan yang ketiga, setiap bagian tubuh memiliki kecepatan pertumbuhannya sendiri-sendiri. Dan yang keempat, selalu ada korelasi antara perkembangan awal dan perkembangan selanjutnya. Yang keempat ada perbedaan individu. Perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan karakteristik antar individu atau peserta didik. Yang kelima ada pola perkembangan bersifat periodik. Pola perkembangan bersifat periodik ini maksudnya adalah pola perkembangan seseorang yang mengikuti pola secara teratur dan juga berurutan. Dan yang terakhir terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Tugas yang dimaksud seperti mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya, menerima keadaan fisik, dan juga menggunakannya secara efektif.
Baik, itu tadi presentasi dari kami. Pada kali ini kami akan membuka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi ini yaitu psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang di dalamnya mempelajari tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari manusia. Hal ini disebabkan oleh etimologi dari kata psikologi itu sendiri, yang dimana psikologi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana psikologi mempelajari tentang jiwa manusia, khususnya perkembangan fisik dan psikisnya, yang dapat dilihat dari lintasan sederhana perkembangan pribadi yang dirumuskan dalam penelitian yang lebih dalam sebagai transisi menuju suatu kedewasaan itu sendiri. Dari segi psikologis, konsep pembangunan atau development merupakan konsep yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan konsep pembangunan mengandung banyak dimensi seperti yang dapat didekati dari konsep pertumbuhan, kedewasaan, dan perubahan yang tergantung pada perkembangannya. Pengembangan bukan hanya tentang mendapatkan beberapa inci lebih tinggi atau memiliki keterampilan yang lebih baik. Ini adalah suatu proses yang perlu dijalani. Pertumbuhan di sisi lain hanya terjadi sampai pada fisik kematangan dari manusia itu sendiri. Dengan kata lain, ketika batas pertumbuhan fisik mencapai kedewasaan, maka manusia tidak akan menjadi lebih tinggi. Pada dasarnya, proses kehidupan melibatkan 2 proses perkembangan individu yang berlawanan yang terjadi secara bersamaan yang berupa pertumbuhan atau evolusi dan penurunan atau degenerasi. Keduanya dimulai dengan pembuahan dan diakhiri dengan suatu kematian. Perkembangan berperan dalam beberapa tahun pertama kehidupan, tetapi perubahan retrograde muncul setelah periode janin. Dalam tahapan kehidupan selanjutnya, keterbelakangan mempermainkan janin itu sangat penting, bahkan jika pertumbuhan tidak berhenti, rambut terus bertumbuh dan sel terus berubah. Seiring bertambahnya usia, beberapa bagian tubuh dan pikiran kita akan berubah dari yang lain. Baik, itu tadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari materi kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah penyampaian dari materi kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santio.